Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu Area Podcast. Bersama saya Sabrina Aktiasmi Putri dan tamu yang sangat spesial. Oke, baik, silahkan memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Udan Ezra Alna Praja, biasa dipanggil Udan, dari offering D21 Prodi BGSD. Di sini kebetulan saya diamanai sebagai Ketua Pelaksana Samba 2022. Perkenalkan, nama saya Bima Daru Saputra dari Prodi BGSD offering A5E. Kebetulan juga saya di sini diamanai sebagai Putra Samba 2022. Dan baik, saya Najwa Indiner Aziza, biasa dipanggil Najwa, dari offering A5A Prodi BGSD. Di sini saya sebagai Putri Samba dan perwakilan dari teman-teman mahasiswa baru yang sebagai peserta Samba 2022. Luar biasa sekali ya tamu-tamu kita pada hari ini. Nah, tadi kita udah dengar nih, Samba. Nah, kira-kira Samba itu apa sih? Oke, baik, mulai dari Kak Hudan dulu. Oke, Samba seperti yang kita tahu, Samba itu adalah pendekan dari Semarak Keakraban Mahasiswa Baru. Jadi acara ini adalah acara yang tujuannya untuk merakatkan antara mahasiswa baru dengan rekan-rekan se-offeringnya dan juga mahasiswa baru dengan kakak tingkatnya, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Mungkin aku pengen dengar nih, kalau dari peserta sendiri, Samba itu apa sih? Gimana ya, kalau menurut Daru sendiri sih, Samba itu kegiatannya itu kayak kegiatan untuk mengakrabkan diri antara mahasiswa baru, terus tempat-tempat untuk menuai pengalaman-pengalaman yang belum pernah dialami, seperti kayak kegiatan di SMP, SMA, dan kuliah itu ternyata beda. Daru sendiri juga baru sadar nih, pengalaman-pengalamannya itu dapatnya itu banyak banget. Nah, kalau dari kakaknya ini, Kalau dari saya sendiri, Samba ini buat mengakrabkan teman seangkatan, kemudian pendekatan dengan kakak-kakak tingkat biar saling kenal, karena kan kalau kita nggak ada acara seperti Samba gitu, kita nggak tahu nih kakak tingkatnya yang mana, ini teman atau kakak tingkat, seperti itu. Kemudian sama menambah relasi teman juga. Wah, luar biasa sekali ya berarti kegiatan ini. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kira-kira perasaan kalian saat mengikuti Samba itu seperti apa? Mulai dari Najwa dulu. Perasaan saya waktu dari rumah itu udah excited banget, wah ini kemah gitu kan, suka karena kan kita dari SMA itu kan nggak pernah masuk, kemudian kan online terus. Nah ini offline kemah terus, kayak excited banget. Terus Sambanya juga seru, pol gitu, kakak panitianya juga seru-seru gitu ya, walaupun ada perasaan campur aduk sih ya. Mungkin dari Daru. sama sih perasaannya juga campur aduk, antara bahagia, terus sedih soalnya acaranya udah selesai, pengen panjang, terus adanya lagi ada kaget, ya banyak sih perasaan campur aduk. Tapi yang paling Daru seneng itu bingung karena banyak fan-nya Daru ternyata di situ. Seru banget ya. Dari kakaknya? Oke, mungkin saya sebagai panitia, rasanya saya rasakan ya, yang pertama pastinya pusing ya, karena kita melaksanakan acara sebesar ini dengan Benar banget. pesertanya itu banyak banget ya, 300 lebih. Dan yang kedua pastinya capek ya, apalagi waktu tidur kita sebagai panitia itu benar-benar sangat minim. Ya, setuju. Dan juga dengan berbagai macam kendala yang ada. Tapi dengan hal itu kami merasa senang nih, kami merasa bahagia, apalagi ketika melihat para maba itu senang, kami gembira gitu. Rasa capek kita itu terasa terobati seperti itu. Benar banget. Sekarang mungkin aku mau tanya ya, dari peserta nih, kegiatan apa sih yang kalian sukai pas waktu Samba? Terus ada nggak sih kegiatan yang mungkin kalian sangat tertarik dan pengen banget dirasain lagi? Mungkin dari Daru dulu. Kegiatan yang paling tertarik ya, mungkin jelajah sih Daru. Jelajah, soalnya Daru itu selain yang pertama itu ada game-game di pos-posnya itu, terus yang kedua bisa kenal daerah-daerah UM. Yang ingin Daru ikuti ya jelajah lagi, tapi rutenya mungkin kurang panjang ya nanti.
Kalau dari kakaknya ini? Kalau menurut aku yang paling menarik itu juga outbound itu. Terus ketambahan lagi yang malamnya itu ada band-band gitu kan, kayak udah capek terus ada band-band itu kayak semangat, apalagi kayak yang galau-galau mungkin tersalurkan di situ ya. Kemudian sama yang hari Minggu, hari terakhir, hari ketiganya itu Color Fun itu pengen lagi sih. Iya, seru banget ya pastinya. Nah, di antara keseruan-keseruan yang dirasain peserta nih, mungkin aku pengen tahu kira-kira kendala apa sih yang dihadapi oleh panitia? Bisa dijawab mungkin Mas Idan. Ya, kendala pastinya ada banyak malahan ya. Apa yang pasti kendala-kendala itu mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang kita tahu bersama, itu kayak misalnya konsumsinya mungkin ada sedikit kendala, mungkin keterlambatan atau yang lain sebagainya. Lalu karena kendala cuaca juga, karena sempat hujan, terus tenda juga basah, rembes ke dalam gitu. Mungkin itu sih kendala yang benar-benar berasa buat kita. Untuk cuaca itu mungkin kita tidak bisa mengontrol ya, apalagi memang sekarang bulan September, acara dilaksanakan bulan September, mungkin sudah waktunya musim hujan. Terus untuk konsumsi ya itu mungkin ada sedikit miskomunikasi antara panitia dengan pihak yang kita minta tolong untuk catering seperti ini. Baik, terima kasih. Tapi aku pengen applause banget sih buat panitia, karena di balik kendala-kendala seperti itu ternyata kan peserta sendiri bilang kalau misalnya acaranya itu kan seru seperti itu. Oke, tadi kan aku dengar nih dari Najwa ada kegiatan malam-malam, terus ada penampilan band. Nah, kan sebelumnya ada penampilan-penampilan pensi dari setiap offering. Nah, aku pengen tahu menurut kalian nih, pensi dari offering mana sih yang menurut kalian tuh nggak bisa dilupain, sangat-sangat terkesan kayak gitu? Mungkin bisa mulai dari Najwa dulu. Kalau dari aku sih semua pensi Kak, soalnya pada bagus-bagus banget, hebat-hebat banget gitu teman-teman. Terus baru kenal aja satu offering udah kompak gitu kan, udah menunjukkan kekompakannya. Terus sama yang mana ya, sama band dari KSDP sih. Mungkin dari Naru. Pensi, semua pensi sih berkesan. Cuman yang pensinya Daru sendiri juga bagus sih. Itu dibagi jadi 4 waktu itu, terus kompak-kompak. Dari kelas-kelas lain juga udah kompak. Ya itu sih menurut Daru, pensinya juga bagus-bagus sih. Bagus. Menurut kakaknya gimana nih? Ya nih. Kalau menurut saya setiap pensi itu menurut saya bagus semuanya. Kalau misalnya saya suruh memilih salah satu yang paling bagus, itu kesannya kayak memihak gitu. Ya, Takutnya ada yang begini. Menurut saya setiap pensi itu bagus sampai ke maba. Kenapa? Karena saya yakin mereka itu pasti mempersiapkannya itu nggak main-main gitu. Betul. Mereka pasti akan sangat berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan pensi terbaik mereka. Jadi saya rasa semua pensi itu bagus ya, meskipun ada beberapa yang tidak terpilih menjadi termasuk dalam nominasi pensi terbaik, tapi kalian luar biasa. Wah. Ya menurutku sendiri juga pensi dari semua offering itu bagus-bagus banget. Apalagi mereka latihan dengan waktu yang sebentar kayak gitu. Usaha Keren tidak banget. pernah mengkhianati hasil ya. Betul, keren banget sih dari semua offering. Nah, kalau gitu ada nggak sih momen-momen tertentu nih yang nggak bisa kalian lupain? Dari dulu. Daru, banyak banget sih momennya nggak bisa dilupain. Tapi yang paling nggak bisa Daru lupain sih momen itu waktu kegiatan malam. Waktu malam itu malam hari pertama itu pas masih habis dari belajar pensi gitu. Daru kan nggak tampil nih hari pertama, kelasnya Daru. Habis itu istirahat. Nah itu jam 1:30 itu dibangunin, suruh kumpul. Gimana ya, diberitahu gitu gimana pengen jadi mahasiswa baik gitu. Terus ternyata dikumpulin
cuman mau ngucapin ulang tahun. Wah itu aduh momen yang Daru itu aduh gak dilupain banget. Gak terkira ya. Sangat gak terkira, soalnya itu baru pertama kali dari SMP SMA nggak pernah Daru yang kayak gitu. Bener banget. Kalau dari kakaknya ini gimana? Kalau dari aku sih waktu di 3 hari itu Iya. momennya seru banget semua gitu. Kayaknya kurang sih kalau 3 hari. Wah. dari 3 hari tersebut, momen yang paling nggak bisa dilupain itu waktu tampil pensi, gimana deg-degannya. Kemudian waktu di situ kan, kalau boleh jujur galau kan waktu hari Sabtunya itu. Terus ada penampilan band itu kayak gitu kayak gimana ya namanya galau gitu kan Kak. Terus waktu hari terakhir itu seru banget, malah momen yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Terus sampai pulang-pulang suara udah habis gitu. Mungkin dari Kak Hudan Gimana nih? Momen yang paling berkesan menurut saya pada saat persiapan acara ya. Wah, persiapan acara. Ya tentunya kami sebagai panitia benar-benar mengorbankan waktu, tenaga, keringat, kejujuran seperti itu ya. Persiapan mulai bulan Juli banyak harapan yang kita lakukan, terus juga terutama pada saat Hamin seminggu kurang lebih itu kita harus mempersiapkan lapangan untuk membangun tenda, membersihkan rumput, memasang patok-patok untuk kafling, memasang tiang-tiang untuk lampu. Itu benar-benar menguras tenaga sekali ya. Apalagi kita sudah mulai kuliah offline ya, kita harus benar-benar membagi waktu, mempersiapkan fisik supaya tetap prima sampai hari H. Bener banget. Tapi bahagia kan lihat adik-adik kelasnya gitu tersenyum gitu, terus kenalan sama adik kelas gitu, bahagia banget ya. Bener banget sih, aku setuju banget sama Hudan dan putra putri Samba ini. Nah kalau gitu mungkin aku mau tanya lagi, menurut kalian nih, dari kendala, terus keseruan, dan semua yang udah kalian rasain pas Samba, menurut kalian apakah Samba itu perlu ada atau enggak? Kayak gitu. Mungkin bisa Mas Hudan terlebih dahulu. Ya, Samba itu wajib ada menurut saya, karena di dunia perkuliahan sekarang ini kan yang paling penting itu adalah relasi ya. Kita harus mencari relasi yang banyaknya supaya entah itu di masa depan kita memerlukan apa itu jadi rasa lebih mudah karena ada relasi. Dan dengan diadakannya Samba ini harapannya terbentuknya relasi antara mahasiswa baru dengan rekan seangkatannya maupun dengan kakak tingkatnya, yang tentunya itu relasi itu mungkin akan berguna kelak di dunia kerja ataupun saat menjelang kelulusan kita. Setuju banget. Ya. Mungkin dari Daru? Kalau dari Daru sendiri sih setuju sama kakaknya nih, relasi itu penting. Terus ada lagi yang namanya pengalaman. Nah dari pengalaman itu mungkin kita bisa gunakan sewaktu nanti kita misal masih kuliah ini, pengalamannya bisa kita pakai. Terus ya itu sih pengalaman. Terus nanti kan ada lagi nanti misal ada ekskul gitu kan, kita juga tahu, kakak-kakaknya itu juga tahu kita kan, ini ekskul kakaknya ini ikut ekskul ini. Terus kakaknya ini ada juga nih, ada kakak-kakak cantik. Wah. Kalau dari kakaknya ini? Kalau dari saya pribadi jujur wajib ada banget. Soalnya kita kan waktu masuk ke mahasiswa gitu kan masih belum ada kenalan sama teman-temannya, banyak yang baru. Kemudian dari offering saya sendiri, saya pribadi itu banyak dari luar pulau. Nah itu biar makin akrab. Terus nggak mungkin dong kalau kita kenal se-offering aja, mungkin sama offering lain pun kita harus kenal juga, apalagi kita satu prodi gitu. Keren banget, keren banget. Nah kalau gitu dari pandangan kalian nih, Samba 2022 ini tergolong kegiatan yang sukses atau belum nih? Dari Najwa dulu. Kalau menurut saya 95% sukses. Panitianya kayak gitu, kayaknya persiapannya panjang banget gitu. Terus benar-benar disiapkan dengan matang. Ini dari Daru? Kalau Daru sendiri sih ya juga tergolong sukses sih. Ya walaupun masih ada yang masih belum sesuai target,
Tapi kan untuk kedepannya pasti Samba harus ada nih, harus ada, dan itu bisa dijadikan pengalamannya nanti, bisa dipakai lagi. Nah, itu sih kakaknya sendiri. Ya, saya selaku ketua pelaksana Samba 2022 dengan bangga ya mengatakan bahwa Samba tahun ini sukses. Ya, dengan ya memang dengan segala kekurangan yang ada, apalagi kita baru-baru ini offline ya, setelah 2 tahun vakum online. Kita istilahnya babat alas lagi ya setelah 2 tahun online, dan saya merasa Samba tahun ini sukses dan semoga tahun depan bisa lebih sukses lagi. Amin. Luar biasa sekali ya. Kalau gitu mungkin ada nggak sih pesan dan harapan untuk Samba di tahun berikutnya? Dari dulu. Pesan ya, saya sih Daru sendiri, saya berharap Samba ini dapat digunakan sebagai bukan sebagai ajang juga ya, sebagai tempat, sebagai kegiatan untuk mahasiswa-mahasiswa baru mencari relasi, mencari pengalaman, terus mencari hal-hal baru yang belum ya intinya sebagai mahasiswa kita itu jangan takut untuk berusaha. Itu sih menurut Daru sendiri. Dari kakaknya? Kalau harapan saya di Samba 2023 sih, harapannya semoga makin sukses gitu. Kalau bisa ditambah hari, tambah aja 1 minggu nggak apa-apa gitu. Karena kan seru banget, momen-momen seperti itu nggak bisa diulang. Apalagi ini acaranya cuman mahasiswa baru aja. Mungkin cutting, kakak tingkatnya cuman panitia beberapa aja gitu. Dan semoga tahun 2023 mahasiswanya pada enjoy menikmati Samba. Yes. Dari Mas Sudan? Pesannya untuk Samba 2023 saya tujukan kepada ya mungkin kalian calon panitia Samba 2023. Semoga kekurangan-kekurangan kami yang ada di tahun 2022 ini bisa kalian sempurnakan, bisa kalian tutupi, dan juga harapannya semoga siapapun kalian yang akan menjadi BI tahun depan tetap semangat, tetap jaga lompatan, jangan pernah mengorbankan ego pribadi hanya untuk ya pokoknya jangan pernah egois lah, karena ini acara kita bersama. Dan juga kami tunggu undangan kalian di Samba 2023. Oke, semoga harapan dari teman-teman semua ini terwujud ya di Samba 2023. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, karena kalian ini kan terpilih sebagai putra dan putri Samba 2022, kira-kira nih kalian tertarik nggak untuk berpartisipasi di Samba 2023? Najwa? Kalau dari saya pribadi, saya ingin ikut berpartisipasi di Samba 2023, tapi bukan di peserta lagi ya Kak. Mungkin di panitia atau di guest star. Mungkin bisa dari Mas Daru. Kalau dari Daru sendiri sih wajib harus ikut, tapi bukan peserta juga. Daru pengen jadi panitia. Jadi Daru pengen jadi panitia itu buat dorong, buat mendukung adik-adiknya, adik tingkat. Pengen buat gimana acara-acara gini itu. Terus ada lagi guest star dong pastinya. Kalau itu sih dari Daru sendiri. Wah, terima kasih ya atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Sebelum berakhir nih, aku pengen mendengar lagi jargon dari Samba 2022. Masih pada ingat kan? Masih. Oke, aku pimpin ya. Ya. Samba 2022. Be active, be smart, we are new generation. Wah, luar biasa banget. Terima kasih ya sudah mau mampir dan sudah mau bersedia nih sharing-sharing mengenai Samba 2022. Mungkin kedepannya semoga kita sukses selalu. Amin. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast pada hari ini. Saya Sabrina dan tamu-tamu yang sangat spesial pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.